Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Ya, konten kali ini aku bakal ngomongin nih tentang suatu organisasi yang masih jadi misteri sih. Dan organisasi ini tuh akan menentukan sejauh mana nantinya akan mempengaruhi cerita di One Piece guys. Ya, organisasi tersebut adalah SWORD. Konten kali ini aku ngisinya untuk di konten 3N aja ya. Ngobrol ngalur ngidul spesial pembahasan tentang SWORD. So, hal apa aja nih yang bisa kita ulik dari organisasi SWORD ini? Udahlah ya, langsung aja kita mulai ke kontennya guys. Let's go! SWORD merupakan organisasi rahasia yang baik motif ataupun tujuannya nih belum banyak diketahui guys. Namun mereka ini bahkan baru ramai diperbincangkan ketika DS Drake dan Koby secara tiba-tiba saling bertukar informasi. Yang mana ketika itu DS Drake melaporkan soal terbentuknya aliansi antara Kaido dan Big Mom yang pastinya akan menggemparkan lautan. Sedangkan Koby melaporkan kepada DS Drake soal misinya untuk menangkap salah satu Shichibukai, Boa Hancock. Hal tersebut bisa terjadi menyusul keputusan kontroversi dari pemerintah dunia guys yang memutuskan mengusaikan jabatan dari Shichibukai alias dibubarin. Maka Shichibukai jadi bukan sekutu melainkan udah dianggap sebagai bajak laut seutuhnya yang harus dibasmi. Ya, itu cuma sekilas saja yang kita ketahui soal organisasi ini. Lantas, gimana kalau kita coba mengungkap lebih jauh nih soal mereka guys? Aku sih bakal ngejelasin satu persatu dulu kali ya, tapi ya sebisa aku nih guys. Pertama nih, mari kita ulik soal anggota yang udah diketahui, yang barangkali ya bisalah membuka sedikit demi sedikit misteri yang ingin kita cari. Sejauh ini secara kasar kita menganggaplah kalau DS Drake sebagai pemimpin dari organisasi ini. Dan tentu anggapan ini adalah ya nggak salah. Melihat bagaimana obrolan Koby dan DS Drake, maka kita bisa melihat lagi gimana Koby itu berbicara layaknya ya seorang bawahan guys. Ini yang menarik. DS Drake saat ini berstatus sebagai bagian dari Tobiropo dari bajak laut binatang buas. Yang artinya secara nggak langsung dia itu udah mendapat sedikit kepercayaan dari Kaido selaku pemimpinnya ya kan. Lantas siapa yang menyangka kalau dia akan berujung masih memiliki ikatan dengan angkatan laut via Koby. DS Drake sendiri memang pernah memiliki sejarah sebagai mantan angkatan laut ya, memiliki pangkat cukup baik. Namun entah bagaimana akhirnya tuh dia kemudian beralih menjadi bajak laut. Banyak yang berspekulasi sih kalau itu semua hanyalah kedok semata guys, demi bisa melancarkan misinya. Jelas pendapat tersebut sangat masuk akal lah, wong SWORD juga memang organisasi super rahasia ya kan, yang nampaknya nggak semua orang tahu gitu. Akan tetapi ada satu pertanyaan yang cukup mengganjal sih kalau buat aku ya. Kalau emang DS Drake diketahui hanya menyamar sebagai bajak laut, kenapa Kizaru tuh kayaknya tuh bersungguh-sungguh banget ingin ngabisin DS Drake di Sabaody Island guys? Why? Aku sih nggak tahu, tapi aku nganggep itu tuh kayak bukan acting semata sih. Ditambah lagi DS Drake sendiri sedikit terkejut ketika mengetahui perkembangan Pacifista. Nah, dari keduanya, maka aku sedikit mengambil kesimpulan kalau SWORD memang organisasi yang sangat rahasia. Akan tetapi, nggak menutup kemungkinan nih kalau petinggi macam kayak Admiral sekalipun nggak mengetahui keberadaan dari organisasi ini. Ditambah pergerakan SWORD pun ya cukup unik lah ya dengan menyisipkan DS Drake langsung ke pihak musuh guys. Cara bergerak yang kayak gini tuh ngingetin aku kayak apa yang terjadi sama Rocinante guys pada bajak laut Don Quixote ya kan? Apakah SWORD mencoba melakukan pergerakan yang sama? Ya alias DS Drake di sini berperan sebagai Rocinante kedua? Well, itu tadi soal DS Drake sebagai seluk-beluknya. Sekarang kita ngebahas nih anggota lainnya guys yang udah diketahui, yaitu Koby. Dari kita tentunya banyak yang gak menyangka ya kan kalau Koby rupanya bisa loh se-glow up sekarang guys. Gak cuma dari penampilan, kekuatan, dan peran pun dia tuh ya berkembang pesat lah. Dan salah satu gebrakan yang bikin kita terheran-heran adalah fakta soal dia yang menjadi bagian dari SWORD. Satu pertanyaan aku pribadi sih, dari mana hubungan dia dengan DS Drake dimulai? Tadinya aku malah mau berpikir simpel guys, kalau mereka ini tiba-tiba ketemu dan kemudian membentuk SWORD gitu. Tapi rasanya kayak sulit diterima juga ya kan kalau kita berasumsi kayak gitu. Harus kita akui nih guys, sebelum time skip, Koby ini nampaknya bukan sosok yang bisa bergerak sejauh itu. Lantas kemungkinan yang bisa terjadi adalah ya adanya pihak ketiga yang menghubungkan mereka gitu. Nah, kita udah sedikit ngebahas nih perihal anggota-anggotanya. Sekarang kita ngebahas kembali relasi antar keduanya guys. Ya emang rada sulit sih kalau ngebayangin skenario seperti apa yang memungkinkan Koby dan DS Drake ini bisa bekerja sama.
So, kita melihat dua kemungkinan. Pertama, Kobe dan Diedrich ini kebetulan memiliki idealisme yang sama dan membuat mereka itu mau membangun relasi seperti sekarang, guys. Konsep ini tuh mirip dengan bagaimana Rocinante yang bekerja di bawah Sengoku. Lantaran Rocinante itu mengetahui kalau betapa bahayanya Doflamingo jika dia dibiarkan. Bukan gak mungkin kalau baik Kobe maupun Diedrich merasa ada sesuatu yang perlu mereka diselidiki bersama dan membuat mereka itu kemudian terus berkomunikasi secara berlanjut gitu, guys. Kemungkinan kedua, ada pihak ketiga yang menghubungkan mereka, guys. Nah, aku sendiri rada susah sih menghilangkan kesan newbie kepada Kobe, sehingga membuat asumsi keduaku ini muncul sih. Emang si Kobe tuh kelihatannya kayak punya idealismenya sendiri, guys. Ini bisa kita lihat saat gimana dia berusaha menghentikan perang di Marineford. Tapi untuk bisa ngejalin kerjasama bareng Diedrich yang notabene-nya lebih senior dari dia, nampaknya ada step yang gak bisa dia lewatin begitu aja ya kan. Nah, dari sini nih pendapat kebanyakan orang muncul juga yang sedikit menarik perhatian lah, yaitu keterlibatan Garp di balik semua ini, guys. Ya kalian tahu lah kalau Kobe bareng Helmeppo itu berada di bawah bimbingan langsung oleh Garp. Maka bukan sesuatu yang mustahil jika idealismenya Garp bisa ngikut turun ke Kobe, guys. Lebih dari itu, ya Garp bisa menjadi pihak yang justru ada di balik Sword sesungguhnya dan mengajak Kobe yang berpotensi untuk ikut serta di dalamnya. Apakah ini bisa diterima? Well, sejauh ini sih fakta yang mendukung asumsi tersebut adalah sifat keras kepalanya Garp yang gak mau naik sebagai admiral, guys. Ya pokoknya apapun yang terjadi dia tuh kan cuma mau jadi wakilnya aja. Dengan alasan dia tuh gak mau tuh bergerak langsung di bawah pemerintah dunia. Dari sini kita bisa menilai lah kalau Garp sendiri jadi salah satu penentang yang lugas kepada pemerintah dunia. Tapi lagi dan lagi statusnya sebagai pahlawan menyelamatkan karir marinirnya. Apakah kita kemudian sepakat kalau Garp ini cuma bermodal nggak mau jadi admiral sebagai bentuk tentangan kerasnya kepada pemerintah dunia, guys? Ini bisa iya, bisa juga nggak. Seandainya Garp nggak puas dengan hanya tindakan itu, bukan nggak mungkin kalau dia ini mau mencoba cara lain demi bisa melawan pemerintah dunia. Dan Sword bisa jadi salah satu caranya, guys. Lebih masuk akal jika sosok seperti Garp yang bisa, yang membangun relasi terlebih dahulu bagi Diedrich. Ya bukannya kita mau remehin Diedrich sih, tapi menurutku ya, niat untuk menyamar sebagai bajak laut dan bergabung dengan bajak laut binatang buas itu terlalu visioner gitu untuk terpikir oleh seorang Diedrich. Dan aku nganggep itu menjadi perintah bagi diri dia. Tapi emang sih ada kasus kayak Denjiro yang nyaris melakukan hal serupa ke Orochi atas motivasinya sendiri. Tapi kan aku lebih ngerasa nih, lebih make sense lah kalau Diedrich melakukan tindakan tersebut ke bajak laut Don Quixote karena Doflamingo telah membunuh ayahnya. Pada kenyataannya Diedrich terlihat gak punya dendam lagi dengan Doflamingo. Jadi ada kemungkinan besar Garp ini memang memerintahkan Diedrich dan keduanya kemudian sepakat untuk membangun organisasi super rahasia ini, guys. Apakah ada asumsi lain bahwa petinggi angkatan laut yang lain mengetahui hal tersebut? Gak mau jawab dah. Pada intinya sih aku ngerasa yakin betul kalau di balik tindakan Diedrich dan Kobe ada pihak yang lebih tinggi yang menghubungkan mereka, guys. Memberi perintah dan mengkoordinasi mereka. Alih-alih organisasi ini dipimpin oleh Diedrich sepenuhnya. Dan Garp ini bisa menjawab kemungkinan tersebut. Namun gak menutup kemungkinan adanya keterlibatan sosok yang bahkan gak pernah kita duga sebelumnya sih. Unpredictable. Ini Oda Sensei, guys. Kita tahu sendirilah gimana sering kegocek ya kan sama ceritanya beliau dan wow lah. Oke, tadi aku udah meyakini kalau ada pihak di balik Sword selain Diedrich dan Kobe. Sekarang yang jadi pertanyaan kita nih, motif mereka sebenarnya itu apa? Dari pendapat aku, menurut aku Sword ini nampaknya menjadi versi lain dari Cyberpool itu sendiri, guys. Bisa jadi Sword ini adalah Cyberpool versi marinir. Karena intelijennya pemerintah dunia bergerak di bawah Gorose langsung tanpa campur tangan angkatan laut. Makanya mereka tuh mau cari informasi sendiri dengan intelijen buatan mereka sendiri ini. Bisa juga Sword ini memang disiapkan untuk tandingan melawan Cyberpool, alias berniat untuk membongkar berbagai macam kedok pemerintah dunia yang berkemungkinan bekerja sama dengan pihak yang merugikan, guys. Karena kita tahu sendirilah, selagi menguntungkan sosok sekejam Doflamingo pun, pemerintah dunia tuh memilih tutup mata atas tindakannya. Bukan gak mungkin kalau Sword ini gak ingin kejadian Alabasta ataupun Dressrosa kembali terjadi.
Maka dari itu mereka itu bertindak dengan keyakinan mereka, guys. Dan terakhir, gimana potensi mereka di jalan cerita ke depannya? Menurutku ya, selagi motif sepenuhnya ini belum bisa kita ketahui, akan sulit sih buat nebaknya, guys. Tapi kalau ngelihat di S-Drake yang sebenarnya ingin membuka kerjasama dengan SHP Crew, ya bukan gak mungkin kalau Sword punya peran penting selanjutnya dalam perjalanan SHP Crew ke depannya, guys. Tapi ibarat pedang bermata dua, bekerja sama dengan Sword juga bisa memudahkan angkatan laut untuk menjatuhkan SHP Crew. Andaikan asumsi kita kalau Sword memang tandingan Cyberpool tadi tuh ya meleset gitu, guys. Ya, everything can happen, guys. Kita tunggu aja lah ya. Oke, mungkin itu dia tadi ulasan atau ya yang hal-hal yang bisa kita ulik nih sedikit mengenai Sword di konten 3N kita kali ini. Ngobrol ngalor ngidul spesial ngebahas tentang Sword. Oke, mungkin sampai di situ dulu aja konten kita kali ini. So, see you again next time. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam Animania.